Halo Crochet Lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau bahas tentang teknik plan pulling. Nah sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya, ada yang udah tahu belum apa itu teknik plan pulling atau udah pernah coba ngerajut pakai teknik ini? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Nah sebenarnya aku juga baru tahu teknik ini tuh di awal tahun 2020 ya, dan baru belajar juga. Nah ternyata teknik ini tuh udah cukup populer banget ya. Jadi kalau aku search tutorialnya di YouTube, di klik plan pulling itu banyak juga tutorial yang keluar. Jadi emang akunya aja yang belum tahu. Nah tapi aku nggak sendirian. Waktu itu aku langsung post di Instastory dan aku tanya ke teman-teman followers di Instagram aku. Ternyata 91% teman-teman di followers Instagram aku juga belum tahu dan belum pernah coba apa itu teknik plan pulling. Nah sekarang aku mau coba share hasil belajar dan berdasarkan pengalaman aku menggunakan teknik plan pulling ini. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menambah teknik merajut kalian juga. Nah di video ini aku bakal bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama aku bakal jelasin dulu tentang teorinya, sesingkat, jelas, dan padat mungkin biar kalian juga nggak ngantuk. Terus yang kedua aku mau praktek bikin project menggunakan teknik plan pulling ini. Nanti aku mau bikin dompet. Nah kalau kalian yang mau bikin project yang sama persis kayak aku juga, nanti aku bakal tulisin link pembelian alat dan bahan kebutuhannya di description box, jadi jangan lupa dibaca ya. Terus yang ketiga nanti aku bakal share juga sedikit tips and trick tentang teknik plan pulling ini supaya nanti merajutnya bisa lebih mudah, lebih menyenangkan juga. Yuk kita langsung aja lihat ke tutorialnya. Nah, sebetulnya kalau ditanya definisi plan pulling itu apa, aku belum menemukan redaksi yang pas banget. Tapi menurut aku si teknik plan pulling itu intinya dia itu teknik merajut untuk membuat sebuah desain atau motif dengan cara mengumpulkan warna di satu titik tertentu. Nah, si warna itu dikumpulin dengan secara terencana, jadi disebutnya itu kayak plan pulling. Kalau dari katanya kan plan itu direncanakan, pulling itu kayak sebuah kolam. Jadi kayak kita mengumpulkan satu warna di satu titik, dia tuh bergabung dan bisa membentuk sebuah motif. Contohnya yang ini project yang nanti kita bakal kerjain. Nih ini kan di dalam satu benang itu banyak warnanya ya. Nah si warna-warna ini dia dikumpulkan secara terencana. Jadi warna merahnya dia sebisa mungkin diposisikan, bentuknya tuh dia miring kayak gini. Terus dari sini dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah jadi dia nanti terkumpul di satu titik warna-warna tertentunya. Jadi dia tuh membentuk sebuah desain gitu. Jadi intinya kayak gini ya, si teknik plan pulling ini kalau menurut aku dia itu berdasarkan perhitungan kayak mirip statistik gitu, karena menyesuaikan peluang-peluang gimana sih motif yang akan didapatkan ketika kita mempunyai benang dengan warna tertentu. Jenis benang yang dipakai yaitu jenis benang sembur. Benang sembur itu jadi dalam satu gulungnya ada berbagai macam warna. Nah biasanya kan kalau benang biasa tuh polos ya kayak gini contohnya. Nah benang yang bakal kita pakai itu jenisnya yang sembur istilahnya. Nanti di sini aku bakal pakai benang yang merek Poliindo ini. Kalian juga bisa cari benang, pokoknya benang apa aja yang dia itu bentuknya sembur. Ini contoh dari merek lain, ini ada Polyfruity, terus ada juga Polycherry, ini ada yang semburnya tapi aku lagi nggak punya sekarang. Nah yang hasil ini tempat pensil ini aku bikin pakai benang Polycherry yang sembur juga. Jadi intinya kalau merek itu bebas ya, sesuai dengan benang yang kalian punya. Nah yang harus diperhatikan itu adalah si perubahan warna dalam benangnya ini konsisten atau enggak. Nah gimana cara kita tahu si warna benang sembur punya kita itu konsisten atau enggak? Kita tinggal lihat, ini kan ada pergantian warna ya di setiap helaian benangnya nih. Kita lihat misalkan di sini mulainya dari warna merah nih, merah, terus dia nanti ada lagi warna putih, terus ada lagi warna abu-abu lah ya, terus dia balik lagi ke merah, ke putih lagi,
ke abu-abu lagi gitu kan. Nah, ini harus dicek apakah si panjang setiap warna ini sama setiap siklusnya atau enggak. Nah, cara ceknya gampang sih, tinggal dihitung aja berapa sentimeter masing-masing si panjang warnanya ini, atau kalian bisa kayak gini aja. Ini kan patokannya misalkan di sinilah perubahannya ya. Ini udah terhitung merah, misalkan merah di sini ya. Ini merah, putih, abu-abu gitu kan. Terus tadi merahnya kita patokannya di mana? Di sini ya, warnanya yang sama. Ini merah lagi. Nih, ini tadi benang yang pertama kali merah kita lihat ya. Ini kalau ditarik dia panjangnya sama atau enggak? Sama kan, kurang lebih tuh. Tuh merah, terus ini udah mau ganti putih ya. Udah mau ganti putih. Tuh dia udah mau ganti lagi ke warna hitam ya, atau abu-abu. Kayak gini aja cara ngeceknya. Tuh. Jadi kita tahu kalau si panjang setiap warna ini kurang lebih sama. Meskipun nggak sama persis panjangnya, tapi dia sama lah ya istilahnya. Gitu. Itu cara ngecek konsistensi benang. Jadi benang yang kayak gini bisa kita pakai. Jadi cek dulu benang punya kalian warnanya konsisten atau enggak. Nah, ini kan jenisnya polyester ya, karena aku mau bikin dompet. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin project yang wearable, kayak misalkan bikin shawl atau selimut atau sarung bantal dan lain-lain, itu kan lebih enak pakai jenis yang katun ya. Nanti kalian juga cari aja jenis benang sembur yang sesuai bahan benangnya. Banyak kok. Untuk jenis tusukan yang dipakai di sini aku bakal contohin pakai SC atau single crochet. Ini contohnya hasil lembarannya. Tapi biasanya si teknik plain pulling ini sering banget digunakan pakai teknik moss stitch atau jadi moss stitch itu ada satu SC diselingi sama satu rantai. Banyak banget contohnya kayak gini nih, project-project pakai moss stitch. Tapi kalau aku sendiri sih lebih suka pakai SC. Jadi aku sering banget bikin PP pakai SC daripada moss stitch. Tapi selain SC dan moss stitch juga bisa menggunakan tusukan-tusukan lain kayak HDC ataupun DC. Bisa aja, yang penting nanti sesuai dengan aturan cara membuat teknik ini ya. Nanti aku jelasin di penjelasan selanjutnya. Nah, kalau ini adalah poin paling penting kalau kita merajut menggunakan teknik plain pulling. Jadi tarikan saat kita merajut itu harus diatur, harus konsisten, harus diatur sesuai dengan benang yang kita punya. Karena kalau kita nggak ngatur tarikan, nanti jumlahnya itu akan berbeda dan akan berpengaruh kepada hitungan dan pola. Jadi nanti tuh nggak akan bentuk kayak gini. Nah, gimana cara mengatur tarikan rajutan kita? Aku kasih contoh nih kayak gini. Ini contoh aku udah bikin SC bolak-balik ya. Jadi ini tuh kalau aku ngerjain tusukan pakai SC normalnya aku kayak gini. Tarikan si rajutannya tuh. Nah, seperti ini. Tapi si tarikan ini bisa kita atur nih, bisa kita longgarkan atau bisa kita lebih rapatkan gitu. Kalau dilonggarkan itu jadi si tensionnya atau tarikan kita tuh jangan terlalu kuat banget. Jadi kita santai aja gitu. Kalau dilonggarin nih, aku contoh ya. Aku longgarin. Nah, kayak gini kan jadi beda ya ukuran SC-nya tuh. Kalau misalkan diketatin ini tuh kayak gini, aku pengen jadi lebih pendek gitu, pokoknya lebih ketat aja nih kayak gini ya. Nah, gimana cara melihat perbedaannya? Itu kayak gini. Jadi ini tuh nanti bakal ngaruh ke panjang benang yang akan kita gunakan. Nah, ini aku kasih contohnya di benang yang bisa digunting ya, jadi biar ketahuan nih. Ini SC yang pendek, yang ketat tadi ya. Nah, ini SC yang tadi ketat sampai sini ya, aku gunting. Terus ini SC yang longgar, yang tadi aku kerjain longgar.
longgar. Terus ini yang SC biasa aku kerjain normal. Tarikannya yang normal. Nah, kelihatan kan bedanya? Ini SC standar aku. Ini kalau SC-nya tarikannya aku kuatin, lebih pendek kan benang yang dipakainya. Aduh, mana tadi? Sorry. Nah, ini yang tadi kalau aku ngerjainnya longgar. Tuh, jadi benang yang dipakainya itu panjangnya beda. Nah, ini apa ya? Sorry, kotor. Jadi nanti kalian bisa atur tarikan SC-nya, mau dilonggarin, mau dikuatin, itu nanti tergantung warna yang kita pakai saat merajut. Nah, sekarang aku mau tunjukin bikin project menggunakan teknik plain pulling. Jadi di sini aku bakal bikin dompet. Nah, alat bahan yang dibutuhkan yaitu yang pasti benang ya. Di sini aku pakai benang sembur yang merek Polindo tadi. Terus di sini aku ada benang tambahan warna abu-abu untuk nanti ngelengkapin. Tinggal disesuaikan aja ya kalau nanti kalian pakai benang lain. Terus di sini ada inner dompetnya. Aku pakai inner dompet yang udah jadi. Dompet lipat kayak gini. Terus di sini ada hakpen. Di sini aku pakai hakpennya 2 ya. Ada yang ukuran 3,5 mm sama 4 mm. Kapan aja digunainnya nanti aku bakal jelasin. Terus di sini yang pasti butuh pemantik api karena aku pakai benang polyester, jadi nggak cukup kalau cuman pakai gunting aja. Terus di sini ada jarum tapestry dan ini ada aksesoris untuk si tasnya, ada rantainya. Nah, kalau kalian mau bikin project yang sama kayak aku, nanti aku tulisin link pembelian segala yang aku butuhin sekarang ini di kolom deskripsi di bawah. Jadi jangan lupa dicek, oke? Tadi aku cek dulu ya, cek lagi nih warna benang yang aku pakai ini ada 3 warna. Pertama ada warna putih, terus ada warna hitam, sama warna merah. Nah, di sini aku tulisin di kertas putih, hitam, dan merah. Nah, si setiap warna ini aku mau cek nih, dia itu bisa bikin jadi berapa tusukan atau jadi berapa SC karena aku mau bikin pakai tusukan SC. Jadi pertama-tama kita cek dulu. Cara ngeceknya kita bikin foundation chain dulu, rantai dulu. Di sini aku pakai ukuran 4 mm ya. Ini bikin rantainya bebas sepanjang yang kalian mau. Ini hanya untuk mengetes berapa jumlah SC yang akan kita buat di setiap warnanya. Jadi ini untuk dasarnya aja. Kalian bikin rantai panjang aja untuk dasar. Nah, di sini aku udah bikin rantai cukup panjang ya. Jadi ini aku nggak hitung sama sekali. Pokoknya bikin rantai aja sepanjang mungkin untuk dasar. Nah, sekarang kita akan hitung. Ini kan tadi aku nulis warna pertama itu warna putih ya. Jadi pastikan rantainya ini berhenti di warna yang awal. Nah, ini kan warna putih mulainya dari sini. Sekarang aku bakal cabut hakpennya, aku ganti ke hakpen ukuran 3,5 mm. Nah, kenapa? Karena aku mau bikin SC-nya di bagian backbone-nya. Jadi biar rapi. Kalau kalian yang masih belum tahu, ini itu adalah salah satu trik merajut aku biar hasil rajutannya lebih rapi. Bisa ditonton di video sebelumnya ya. Nah, sekarang aku mau mulai bikin SC sekonsisten mungkin tarikannya. Untuk yang warna putih ini mulai dari rantai kedua ya, tapi di bagian backbone-nya. Jadi aku bikin SC aja, tarikannya sekonsisten mungkin. Nah, ini aku dapat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini warna putihnya aku dapat 11 ya, karena ini udah mau masuk ke yang warna hitam nih. Yang warna abu-abu aku mau stop sampai sini. Jadi aku bakal tulisin yang warna putihnya aku punya 12 SC. Nah, terus aku lanjutin lagi
sekarang ini lebih ke abu-abu ya warnanya. Aku hitung ini langsung masuk ke abu-abu. 1. Jadi intinya gimana kalian menentukan posisi warnanya itu mulai dan habis sampai mana. Ini 3, 4, 10. Nah ini sebenarnya aku bingung sih, ini warna abu-abu atau warna merah karena dia tengah-tengah ya. Ini warna ungu. Nah tapi kalau misalkan kalian mau bikin ini disebut warna ungu, boleh-boleh aja. Cuman aku nggak mau ribet karena dia cuman pendek. Jadi aku masih hitung dia ke warna abu-abu. Tadi 10 ya. 11, 12. Nah, ini udah mulai ke warna merah ya, ganti. Jadi aku stop di sini. Warna abu-abunya ada 12 SC. Tadi ini yang putih 11 ya. 11 SC. Terus yang merah juga kita cek lagi. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah ini satu lagi ada 11 juga. Ini aku masih hitung merah terus ke putih. Jadi yang merahnya ini aku tulis 11 SC. Nah harusnya si putih ini juga kalau aku bikin SC itu jumlahnya 11 karena tarikannya harusnya konsisten. Coba kita cek lagi apakah si warna putih ini jumlah SC yang bakal terbentuknya 11 juga. 1, 2, 11. Nah ini cuman kurang sedikit banget ya. Nah yang si kurang sedikit ini kan udah mulai abu-abu nih. Jadi kita bisa copotin lagi nih si rajutannya. 4 nih ya, 4 SC. Ini 4 SC nya kita bikin agak longgar aja biar si warna putihnya pas habis gitu. Jadi ini tadi fungsi kita mengatur tarikan itu. Nah sekarang kan dia udah mulai masuk ke warna abu-abu ya. Jadi tetap si warna putihnya ada 11. Dicek lagi juga yang warna abu-abunya apakah tetap ada 12. 1, 2. Ini udah mulai merah ya, berarti pas ada 12. Nah ini ada 12 juga. Terus yang merahnya juga aku pastiin lagi apakah tetap bikin jadi 11. Nah ini tuh 11 SC tapi aku masih punya lebih sedikit nih. Sedikit, jadi nanti mungkin aku gak apa-apa bisa atur si tarikannya ini agak longgar. Jadi tinggal cabut lagi. Nah gitu teman-teman, jadi pastikan dulu si setiap warnanya ini dia habis berapa stitches atau berapa tusukan. Nah di sini aku yang warna putihnya 11 SC, warna abu-abunya 12, warna merahnya 11. Jadi teman-teman kalau masih ragu juga boleh dicek sampai beberapa kali ulangan. Ini kan 2 kali ulangan ya. Ini 2 kali ulangan. Kalau mau masih penasaran bisa dicek lagi sampai 3 siklus. Nah sekarang kita akan lanjut ke bagian mendesainnya. Cara mendesainnya seperti apa? Kita akan pakai bantuan aplikasi web yang menurut aku keren banget sih. Jadi webnya itu namanya planpulling.com. Jadi di sana itu kita bisa memperkirakan pola yang akan kita buat dengan benang yang kita punya. Nah ini kan tadi kita udah punya pola benang kayak gini.
Yuk kita langsung pergi aja ke websitenya. Caranya tinggal kita ketik nih di Google planpooling.com. Nah, ini aku agak typo ya, jadi kita pilih website yang paling atas ini, www.planpooling.com. Ini tampilan websitenya kayak gini. Aku bakal jelasin dulu beberapa fitur dari website ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di bagian atas ada 3 menu, ada di app, terus about, dan example. Nah, di app ini adalah tampilan aplikasinya, yaitu tampilan yang kita lihat sekarang. Terus kalau kita klik yang about ini, berisi tentang informasi website, dan di sini juga ada tulisan apa itu planpooling, terus semacam ucapan terima kasih dari si pembuat aplikasi ini, sama disclaimer tentang hak cipta dan informasi kontak. Terus kalau kita klik example-nya, di sini ada beberapa contoh project yang udah pakai aplikasi ini. Nah, tapi ini sepertinya nggak terlalu update sih, karena fotonya nggak nambah-nambah atau nggak berubah. Nah, terus balik lagi ke aplikasinya, kemudian di baris kedua ada pilihan tombol, nih ada 5 stitch sorter, terus 1 stitch sorter, dan 1 stitch longer, 5 stitch longer. Nah, ini fungsinya untuk mengatur jumlah stitches yang mau kita tentukan. Nah, di bawahnya ada tulisan stitches in a row, jadi di sini tuh menunjukkan berapa jumlah tusukan per barisnya. Nah, ini bisa diatur sama tombol yang di atas tadi ya. Selanjutnya ada tampilan warna. Nah, di sini kita bisa masukin warna benang dan jumlah tusukan yang kita punya. Contoh tadi aku kan punya warna putih ya, 11 SC. Dipilih aja, diklik warnanya. Terus warna abu-abu 12 SC. Nah, terus bisa ditambah add color ya. Di sini aku tambahin warna merah 11 SC. Jadi kalau benang kalian lebih banyak lagi warnanya, tinggal tambahin aja, atau kalau kelebihan tinggal hapus aja warnanya. Nah, terakhir di sini ada tipe rajutannya, ada flat atau circular. Jadi di sini tuh kita mau ngerjain projectnya secara bolak-balik atau secara melingkar. Nah, sekarang kita bakal pilih bolak-balik ya, karena nanti ngerjainnya bakal dalam bentuk lembaran gitu. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah ini merepresentasikan pola yang terbentuk. Jadi dengan benang yang aku pakai ini, kalau dilihat di sini jumlah stitchesnya 51 ya. Hasil akhir polanya itu bakal kayak gini nih, kayak yang di bawah ini. Nah, ini tuh bisa kita atur, ditambah atau dikurangi jumlah stitchesnya sampai kita menemukan pola yang kita inginkan. Gampang banget kan? Jadi aplikasi ini tuh istilahnya menampilkan kemungkinan-kemungkinan pola yang kebentuk itu nanti bakal kayak gimana dari data warna dan jumlah stitches yang kita masukkan. Nah, teman-teman sampai sini gimana? Udah ngerti ya tentang cara penggunaan si aplikasi planpooling.com ini. Nah, kalau masih belum ngerti, coba di playback lagi tadi penjelasan aku, difahami lagi. Kalau masih belum ngerti, coba nanti boleh tulis kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya aku mau bikin dompet ini kan. Jadi aku mau ukur dulu nih si lebar dompet ini butuh berapa stitches dari kiri ke kanannya. Gitu. Aku mau ukur dulu kira-kira si dompet ini butuh berapa SC nih lebarnya. Misalkan segini lah ya. Nah, aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kira-kira ada 40 SC. Nih, dari dompet aku ini butuh 40 SC. Terus sekarang kita masukkan ke webnya 40 SC. Nah, ini masih nggak jelas juga ya si polanya itu. Jadi coba kita kurangi aja stitchesnya sampai pola yang terbentuknya itu lebih bagus. Nah, ini kayaknya 35 SC kita punya pola yang cukup bagus nih. Jadi aku mau buat 35 SC aja nanti per barisnya. Nah, lebih baik kurang atau kecil daripada terlalu panjang gitu. Jadi nanti kalau cuma 35 SC mungkin nanti segini ya si
benang si lembaran plain poolingnya. Nanti pinggirannya kita bisa tambahin sama SC sekeliling. Nah teman-teman, ini polanya sebenarnya udah cukup bagus, tapi aku masih penasaran, pengen cari bentuk lain apakah ada yang lebih rapi. Jadi di sini kita bisa mainkan saat input warna. Nah di sini aku mau coba pecah warna putihnya. Jadi yang pertama aku bakal tulisin si warna putih ini cuman dapat 6 SC dan di akhirnya 5 SC. Jadi si 11 itu aku pecah di awal sama di akhir. Jadi kalau digabungin kan tetap ada 11 ya. Nah, kalau misalkan 6 di awal dan 5 di akhir, ini menurut aku polanya lebih bagus. Jadi aku mau pakai pola yang kayak gini aja. Nah, pola ini bisa kita print. Dan intinya teman-teman tinggal mainkan saja warna yang teman-teman punya ya. Teman-teman, ini udah aku print ya kayak gini. Nah cara bacanya itu, ini kan kayak contohnya ini stitches pertama nih. Kita balik si diagramnya. Nah stitches awalnya itu ada di sini. Jadi kalau dihitung sebenarnya ini tuh si warna putih ini ada 6 kotak. Karena tadi kita yang warna putihnya pertama 6 stitches ya. Jadi ini mungkin bisa ditebelin ya. Nah ini kita pakai garis ya, bantu. Ini tuh satu kotak kayak gini, 1 SC. Ini kayaknya 2 SC nih, 2. Ini kurang rapi, nggak apa-apa lah. Nah biar jelas kelihatan aja. Jadi ini tuh baris pertama ya. Dari sini, dari kanan ke kiri, ini tuh baris pertama. Nah ini tuh hitungan stitches pertama ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi putihnya ada 6 SC. Terus yang warna abu-abu ini ada 12 SC. 12 SC. Terus warna merahnya di sini ada 11 SC. Nah terus ini warna putihnya kita hitung lagi nih ada berapa. Jadi dari 1 sampai 35 ini tuh. Berarti kita hitung dulu ya. Ini 6 tambah 12 tuh berapa? 18 ya. Di sini SC ke 18 ditambah 11 29 ya. Ini 29 nih. Sini SC ke 29. Berarti di sini 30. Nah ini tuh ada 5. 1 2 nih 1 2 3 4 5. Jadi di sini ada 35 SC. Jadi kita bakal bikin 35 SC bolak-balik gitu teman-teman. Ini emang nggak ada garis pembatas, tapi teman-teman bisa bikin garis sendiri dulu. Patokannya ini kan kayak 1 kotak. Terus ini kurang lebih 2 kotak lah ini tuh. Ini sampai sini kan ya. Nah kurang lebih kayak gini gitu. Jadi ini ada 1 2 3 4 5. Oh sorry, berarti di sini 5 SC putih yang ini ya. 5 SC putih yang ini. Terus di sini ada 6 lagi kan, balik lagi ke warna putihnya. Di sini dihitung SC pertama. 1 2 3 4 5 6. Nah ini kan 6 ya, balik lagi. Terus ini juga hitung lagi nih, ada berapa? Ada 12, ini pasti 12 sih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu ya. Ini juga pasti ada 11 gitu kan. Terus ini balik lagi ke warna putih 5. 1 2 3 4 5. Balik lagi ke warna putih 6. 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi bolak-balik ya ngerjainnya. Ini baris ke-1, ini baris ke-2, ini baris ke-3, ini baris ke-4, ini baris ke-5 dan seterusnya, bolak-balik. Jadi teman-teman intinya ketika merajut itu harus dihitung
warnanya, jumlah SC-nya itu harus sama dengan patokan awal yang tadi udah kita buat. Jadi nanti pasti hasil akhirnya diagramnya kayak gini. Gitu, bisa difahami ya. Sekarang kita mulai lagi ngerajutnya. Tadi kan karena tadi si polanya aku sedikit ubah. Awalnya itu ini kan bikin SC warna putihnya 5 ya. 11 ya, tadi kita udah bikin 11. Tapi di pola yang ini, kalau mau bentuknya kayak gini, aku harus bikin SC pertamanya cuma 6. Nah, jadi kita bongkar dulu ya. Jadi kalau ini tuh pokoknya tinggal disesuaikan, dihitung aja sama kondisi benang masing-masing. Di sini aku tunjukin tipsnya, cara menghitungnya, terus praktek menghitungnya gimana. Syukur-syukur kalau tarikan kalian menggunakan benang ini sama kayak aku, berarti sama persis bikinnya kayak gini. Nah, ini kan kita cuman butuh 6 dulu SC pakai warna putih ya. Jadi aku mau tambahin dulu rantainya beberapa, karena yang warna putih ini kan kita nggak akan pakai dulu ya. Jadi ini tinggal pakai perasaan aja, kira-kira 6 SC itu sepanjang apa sih gitu ya. Kayaknya segini mungkin cukup ya. Coba kita cek bikin 6 SC. 6 SC 1 2 3 5 6. Ini kayaknya masih kurang ya. Ini masih ada putihnya nih sedikit. Jadi aku harus bongkar lagi. Nah, jadi intinya pokoknya gitu. Harus warna yang kita pakai itu harus pas dengan diagram. Nah, diagram ini dari mana? Dari awal tadi kita nentuin berapa jumlah SC-nya. Gitu ya. Nah, di sini aku mau mulai lagi bikin SC warna putihnya harus 6. 1. Tapi kalau warna kalian beda ya tinggal ikutin pola kalian masing-masing ya. 3 4 5 6. Nah, ini udah pas ya. Ini udah 6. Terus sekarang harus bikin warna abu-abu 12 ya. Warna abu-abu 12. Nah, ini udah 12. Sekarang udah ganti ke warna merah. Warna merahnya kita harus bikin 11 gitu. Jadi harus dihitung ya. Nah, 11. Oke, ini udah pas. Sekarang kita masuk lagi ke warna putihnya. Di sini 5 ditambah 1 ya, jadi ada 6. Gitu kan, 5 yang putih ini sama 1 dari 6 SC putih yang pertama. Jadi kita bikin 1 2 3 4 5. Terus bikin lagi 1. Nah, yang keduanya kita balik kerajutannya, puter bolak-balik kan ya ngerjainnya. Nah, ini aku tanpa bikin rantai ya, jadi langsung bikin SC di sini. 2 3 4 5 dan 6. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini ada lebih rantai, panjang banget tadi karena udah pertama kali bikin. Gak apa-apa, nanti ini kita bisa bongkar. Nanti aku tunjukin bongkarnya di akhir.
Nah teman-teman, ini kan tadi kita punya 6 ya, 6 warna putih. Tapi ini aku masih punya putih nih lebih sedikit. Jadi aku kan di sini harusnya kita udah berubah ke warna abu-abu ya. Ternyata ini masih ada putih sedikit. Jadi ternyata si tarikan aku ini kurang longgar. Jadi benang warna putihnya nggak kepake. Tinggal dibongkar lagi aja gitu. Jadi pakai teknik pepek tuh tinggal dihitung harus pas dan bongkar pasang gitu ya. Jadi disesuaikan aja sama tarikan masing-masing. Ini tadi kita butuh bikin 4 lagi ya. Pakai perasaan aja. Nah ini udah cukup ya. Ini udah mulai abu-abu nih. Nah jadi boleh sekarang kita bikin, ikutin aja sesuai diagramnya. Mana? Ini ya. Ini 6 warna putih, terus 12 warna abu-abu, nanti 11 warna merah. Nah tadi kalau dihitung lagi nih teman-teman, aku bahas lagi ya. Tadi kan ini 5 SC putih ditambah 6 SC putih kan tetap jadi 11 ya patokannya, 11 SC. Karena tadi kita di awal ngitungnya si warna putih itu harus 11 SC gitu. Nah sekarang warna hitamnya, warna abu-abunya ini harus ada 12. Sip, ini udah 12, ini udah mau mulai merah lagi. Pokoknya bikin lagi sekarang pakai warna merah, ini 11. Nah ini udah 11. Sekarang tinggal kita bikin warna putihnya. Nih kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa 7. Coba kita lihat di diagramnya, apakah tetap ada sisa 7? Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah udah pas kan. Jadi kita ngerjain sesuai hitungan. Nah ini tinggal kita putar lagi rajutannya. Kita lanjutkan ya, merajut warna putihnya. Tadi kan udah ada 2 nih, 2 berarti sisa 4 lagi ya. 1, 2, tiga, dan 4. Pas ya, ini udah mulai berubah warna abu-abu gitu teman-teman. Jadi ikuti aja merajut pakai diagram ini atau sesuaikan dengan diagram punya masing-masing sampai beberapa baris ke atas. Nanti aku bakal tunjukin kalau udah mulai kelihatan bentuknya. Teman-teman, ini aku udah sampai row 8, tapi mau nunjukin nih aku ada problem lagi kalau misalkan si benangnya ini kurang. Jadi di sini kan di row 8 ini aku sebelumnya row 7 ini warna hitam, warna abu-abu udah 1 ya. Terus di sini warna abu-abunya ada 11 lagi. Aku udah bikin 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nih. Ini warna abu-abu, terus pindah ke warna merahnya kan harusnya 11 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah baru 9 aja. Ini udah mau berubah ke warna putih. Jadi kan masih harus 2 lagi ya. Nah caranya gimana? Ini kita bongkar lagi, kita atur tarikannya jadi agak rapat biar warnanya kebagian gitu, nggak habis. Nah kita atur tarikannya. Kalau tadi kan lebih dilonggarin ya, sekarang kita harus lebih padat, lebih rapat. Nih kayak gini. Biar nanti warnanya ini kebagian 11 SC. Nah ini 10 dan 11. Ini aku udah rapat mungkin tarikan aku, tapi nggak apa-apa lah, ini masih ada bayangan warna putih 1 SC. Ini nggak apa-apa, nggak akan terlalu kelihatan gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama tarikan teman-teman. Tapi ini tetap dihitung merah ya. Nah berarti sekarang yang warna putih ini harus tetap ada 11 gitu. Coba kita hitung 1, 11.
11. Nah ini tetap warna putihnya kita bisa bikin 11 SC ya. Nah teman-teman lanjutkan lagi bikin polanya sampai si ini dompetnya ini bisa ketutupin sama lembaran plain pullingnya. Tapi sebelumnya aku mau nunjukin dulu gimana caranya ngebongkar ini sisa rantai yang tadi udah nggak kepake. Ini cukup panjang banget ya. Nah ini sebenarnya tinggal kayak gini aja caranya. Ini kita lepas simpulnya. Nah ini kita bisa pakai jarum ya untuk mempermudah. Tinggal dibongkar kayak gini aja. Nah teman-teman, karena ini terlalu panjang, jadi kalau misalkan aku harus ngerjain kayak gini sampai akhir itu lama banget. Jadi aku mau gunting aja dulu sampai segini nih. Aku mau gunting. Nah kalau ini udah terakhir kayak gini, ini langsung bikin simpul yang baru. Terus ini sisa ujung benangnya kita jahit aja kemanapun ya, yang penting dia kuat dan rapi. Nah ini aku masukkan kayak gini aja, terus tinggal kita gunting. Nah teman-teman lanjutkan ya, ngerajut sampai atas, sampai dia lembarannya cukup. Nanti aku bakal balik lagi kalau udah beres. Oke teman-teman, di sini aku udah beres ngerjain sebanyak 82 baris ke atas. Nah ini udah kelihatan ya motifnya. Terus di sini aku juga udah rapihin, udah jahit ujungnya, karena dengan panjang segini ini udah cukup untuk menutupi inner dompetnya. Jadi aku ngukurnya kayak gini. Ini kan bagian pinggirnya masih ada space ya. Jadi nanti aku bakal bikin SC keliling. Ini juga di atasnya pasti sisain segini biar kotak gitu kan. Nah ini aku ukur kayak gini. Dompetnya dilipat. Nah kurang lebih udah pas kan ukurannya. Sekarang aku mau bikin SC pinggirannya bolak-balik sekeliling. Aku pakai benang warna abu-abu, ini ada sisa, mereknya ini kalau nggak salah Polyfruity, tapi yang ada apa sih namanya ini tuh sparkle-nya. Mereknya udah nggak tahu kemana. Ini dulu pernah aku pakai, masih ada sisanya, dan kebetulan banget cocok sama innernya. Ini warna abu-abu kan ujungnya gitu. Jadi caranya kita bikin SC. Ini aku mulai dari ujung mana aja sih? Aku mulai dari sini. Kita masukkan hakpennya. Terus kait benangnya. Biar lebih kuat, kita bikin dulu simpul 1 kali. Sekarang tinggal kita bikin SC masing-masing 1 sekeliling. Nah tadi karena aku mulainya pakai SC di back loop, SC di backbone-nya, jadi ujungnya ini dia lebih rapi ya, si SC-nya itu. Nah sekarang ini tinggal diisi aja 1 masing-masing SC. Nah ini aku udah di akhir ya. Untuk di akhirnya aku bikin SC, terus bikin rantai 1 kali. Nah terus langsung bikin SC lagi di bagian sekelilingnya. Nah ini teman-teman tinggal ikutin aja bikin SC di masing-masing stitchesnya ya. Nih di sini, di setiap ujung baris. Begitu seterusnya sampai sekeliling, sampai ujung sini.
nanti aku tunjukin di akhir sini ya. Oke teman-teman, di sini aku udah beres sampai SC terakhir. Sekarang aku mau bikin rantai 1 kali, terus di slip stitch ke SC pertama. Selanjutnya aku mau bikin SC sekeliling lagi sebanyak 2 baris. Jadi caranya sama aja ya. Kita bikin SC di masing-masing stitchesnya. Terus nanti aku bakal tunjukin gimana caranya di bagian sudutnya. Nah, untuk bagian sudut ini kan di SC terakhir ya. Aku mau bikin SC di rantai tadi, rantai 1 di row sebelumnya. Ini bikin 1 SC, bikin 1 rantai lagi, dan bikin SC lagi masih di rantai yang sama. Kayak gini, terus lanjutkan bikin SC lagi di setiap stitchesnya. Gitu ya, tinggal diberesin sampai ujung sini. Terus bikin lagi 1 baris. Nanti kita ketemu lagi kalau udah selesai. Nah teman-teman, ini aku udah selesai 3 baris ya ini, dan udah lumayan pas juga sama ukuran dompetnya. Terus di sini aku bakal bikin invisible slip stitch. Jadi aku bakal potong dulu si rajutannya. Cara buat invisible slip stitch udah aku jelasin di My 3 Crochet Hacks episode 3 ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton bisa tonton ke sana cara detailnya. Ini juga mau aku rapihin, dijahit aja. Oke, ini lembarannya udah jadi. Teman-teman, sebelum ini dijahit ke kuringnya, kita harus pasangin dulu magnet ini, magnet pasangannya. Caranya kita tempelin dulu ke sini nih, biar pas ukurannya. Ini bakal dapat sepasang kok sama si furingnya kalau kita beli. Jadi kita pasin dulu nih ukurannya. Kita bisa pakai jarum buat ngebantu dia diem nggak kemana-mana. Kita pakai secukupnya aja. Ini udah pas lah ya. Nah, udah kira-kira pas kan kayak gini. Terus kita kalau dia dilipat, dilihat posisinya dia harus di sebelah mana. Kurang lebih di sini ya. Ini juga kurang lebih di sini. Jadi tinggal kita masukin aja. Ini bisa kita tandain dulu biar gampang posisinya di mana. Nah, sekarang tinggal kita pasangin aja. Nah, teman-teman, ini tinggal ditempelin aja ke innernya ya. Ini bisa dijahit atau bisa juga dilem. Ini biar gampang dan biar lebih rapi. Aku mau pakai lem dulu, tapi harusnya ini dijahitnya pakai benang yang transparan. Cuman aku kebetulan lagi habis, jadi aku mau bikin ditempelinnya pakai ini aja, pakai lem tembak. Nanti kalau misalkan aku udah beli benang lagi, aku mau tambahin pakai jahit, pakai benang biar lebih awet. Nah, ini tipsnya biar gampang, dilem dulu bagian dalamnya. Ini hati-hati ya, panas banget. Terus nanti bagian ujung-ujungnya bisa dilem terakhir. Nih kayak gini. Ini bagian ujung-ujungnya. Sekarang kalau udah fix, tinggal tambahin lagi lem. Pokoknya lem sampai semuanya nempel ya. Oke teman-teman, di sini udah jadi, ini udah ditempel hasilnya. Bagus banget kan? Aku suka banget sama teknik plain pulling ini. Nah, ini kalau mau pakai rantai tinggal tempelin aja.
Ini juga satu paket, ini nggak satu paket deh kalau mau beli. Ini rantainya terpisah. Harganya tuh aku lupa berapa ya, 13.000 gitu kalau nggak salah. Oke, ready to go. Oke, nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam kita praktek ngerajut menggunakan teknik plan pulling. Gimana, udah bisa atau semoga teman-teman nggak bosan ya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu tips and triknya. Yang pertama, sebetulnya kita itu nggak perlu lihat diagram lagi. Ini kalaupun kita udah punya diagram ini, kita nggak perlu selalu lihat ke sini. Jadi kita cukup menghitung jumlah stitches per warnanya. Pastikan harus sama sesuai dengan apa yang telah kita tentukan di awal. Kayak contoh misalkan di sini aku udah nentuin yang warna putih itu harus ada 11. Pokoknya setiap ngerajut yang warna putih itu harus jadi 11. Yang warna hitam yang warna abu-abu itu harus jadi 12. Yang warna merah ini harus tetap jadi 11 gitu. Jadi si diagram ini fungsinya untuk sebagai patokan aja nanti kayak gimana desain yang bakal kebentuk sama berapa jumlah stitches per barisnya dan dimulai dari warna apa. Yang kedua itu kita perhatikan warna pada bagian batang stitchesnya. Maksudnya setiap kita ngerajut itu kan, ini contoh aku pakai stitches SC ya, ini nih. Nah si SC itu kan ada bagian batangnya sama ada bagian loop yang di atasnya itu loh. Nah yang loop bagian atasnya ini nanti bakal ketutup sama SC di baris atasnya. Nah jadi nggak akan ada masalah kalau misalkan warna di loopnya ini berbeda. Nah sebenarnya ini juga aku nggak terlalu rapi banget ya, karena warna merah sama warna abu-abu ini kayak di tengah-tengahnya ada bayangan warna ungu gitu. Jadi si warna abu-abunya ini tuh harusnya kan di sini tuh murni abu-abu ya, cuman karena emang warnanya nggak abu-abu, jadi dia ada bayangan gitu, nggak rapi. Nah yang penting bagian batangnya aja ini nih yang jelas itu harus rapi ya, keisi dengan warna sesuai dengan jumlah stitchesnya. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau kita nggak pakai aplikasi juga bisa. Jadi intinya sebenarnya kalau kita mau bikin pola bentuknya kayak gini, ini tuh sebetulnya si warna, setiap warnanya itu setiap baris ganjilnya itu overlapping, saling overlap. Jadi nanti dia ada yang ngegeser ke kiri, ada yang ngegeser ke kanan. Kayak contoh yang ini dia kan dilebihin satu nih warna putihnya. Kan tadi harusnya warna putihnya 6 ya. Tapi di row sebelumnya dipakein dulu 1, terus nanti sisanya 5. Jadi otomatis kan dia akan bergeser warnanya. Nah sebenarnya intinya kayak gitu doang. Cuman kalau misalkan pakai aplikasi itu bakal lebih bagus, karena menurut aku tuh lebih gampang aja gitu, karena kita bisa melihat berbagai kemungkinan. Nggak perlu harus nunggu dulu beberapa baris ke atas baru kita bisa lihat gambarnya kayak gimana. Kalau manual gitu kan kayak kita ngegeser, ngehitung satu-satu, itu tuh kita harus setidaknya sampai row kesini dulu baru kelihatan kan. Nah kalau pakai aplikasi itu kita bisa langsung tahu kemungkinannya nanti jadinya kayak gimana. Jadi lebih mudah pakai aplikasi ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman inti-inti yang aku mau sampaikan tentang teknik plan pulling ini. Tapi sebetulnya masih ada lagi nih trik-trik, kayak misalkan contohnya kalau kita mau bikin project dengan secara circular atau melingkar tapi dengan pola flat kayak gini, nanti aku juga mungkin bakal jelasin di next tutorial ya, karena mungkin nanti ini bakal terlalu panjang, udah kayak satu SKS kuliah aja. Nah itu aja ya, semoga kalian suka video tutorial kali ini. Kalau kalian udah coba juga jangan lupa share hasil karya kalian di Instagram dan tag Instagram aku @hilmakcrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Kalau kalian suka juga videonya jangan lupa di like, terus di share video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang lagi yang tahu gimana caranya ngerajut pakai teknik plan pulling. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.